Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Oke, apa itu tata surya? Tata surya adalah suatu sistem yang terdapat di jagat raya ataupun alam semesta yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya, planet-planet termasuk bumi, satelit, asteroid, komet, meteor, debu, kabut, dan benda-benda lain sebagai anggota dari tata surya yang beredar mengelilingi pusatnya, yaitu matahari pada garis edarnya masing-masing. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, di sini ada matahari sebagai pusat tata surya, kemudian ada planet Merkurius, Venus, bumi, kemudian Mars, asteroid, kemudian meteoroid, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan planetoid dan sebagainya ya. Oke, teori terciptanya tata surya. Itu yang pertama ada teori kabut ataupun nebula, yang kedua teori pasang surut, yang ketiga teori planetesimal, yang keempat teori bintang kembar, dan yang kelima teori awan debu ataupun protoplanet. Mari kita kaji satu persatu. Yang pertama, teori kabut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Laplace ya. Teori kabut disebut juga teori nebula ya. Jelas ini dikemukakan tadi oleh Immanuel Kant dan Simon de Laplace. Jadi kurang lebih beliau mengemukakan bahwa matahari dan planet-planet yang menghuni tata surya itu berasal dari kumpulan kabut yang bulat kemudian berputar dan berbicar. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, ini keterangannya di sini dari A adanya kabut, kemudian yang B ini ada kabut itu berbicara dan berputar dengan kuat dan mulai terjadi pemadatan di bagian tengah dan berbentuk seperti cakram. Kemudian ini di bagian tengah mulai terbentuk matahari dan di pinggirnya, ini di pinggirnya ya, itu terbentuk planet-planet. Kemudian planet-planet terus berputar dan mulai membentuk orbit. Nah, orbit mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Maka yang terakhir ini adalah terbentuklah tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Teori yang kedua adalah teori pasang surut. Ini dikemukakan oleh dua orang ilmuwan bernama James Huygens dan Harold Jeffrey yang menyampaikan teori pasang surut ataupun tidal. Menurut teori pasang surut, ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat kejadian itu, separuh bagian dari matahari itu tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah yang kemudian membentuk planet-planet. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini matahari, kemudian ada bintang yang lewat, kemudian terjadi tarik-menarik sehingga bagian matahari terlepas. Nah, material terlepas ini kemudian membentuk planet-planet. Teori selanjutnya adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Perhatikan gambarnya. Kemudian penjelasannya ini matahari, ini ada bintang. Jadi sebuah bintang melintasi matahari dengan jarak yang cukup dekat. Kemudian ada massa gas yang tertarik oleh bintang. Jadi massa gas dari matahari tertarik oleh bintang yang lewat. Kemudian berhamburan. Kemudian massa gas yang tarik menarik tadi, massa gas ini yang berhamburan ya. Kemudian tarik menarik antara massa gas ini kemudian mendingin. Nah, gas tersebut menyatu kemudian membentuk planet-planet. Jadi bedanya dengan teori pasang surut tadi, kalau pasang surut itu
hampir sebagian ataupun separuh dari masa matahari ya yang tertarik oleh bintang yang lewat, kemudian bentuk kayak cerutu gitu menonjol, kemudian terlepas terbentuk planet-planet. Sedangkan kalau teori planetesimal itu sebagian massa gas dari matahari itu tertarik oleh bintang, kemudian berhamburan, kemudian massa gas dari matahari itu tarik menarik, kemudian mendingin dan menyatu membentuk planet-planet. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi, Leighton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang itu meledak sehingga banyak materi yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Ya, kurang lebih gambarnya seperti itu. Ini teori bintang kembar. Jadi matahari memiliki kembarannya itu meledak, kemudian tertarik oleh gravitasi matahari mengelilinginya. Ledakannya itu, pecahannya itu membentuk planet-planet. Teori selanjutnya itu teori awan debu ataupun protoplanet ya. Teori ini dikemukakan oleh Weizsäcker dan kemudian diperkuat oleh Kuiper ya. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Oke, ini penjelasan dari teori awan debu. Ya, di sini gambarnya, kemudian kita lihat adanya awan gas dan debu. Awan tersebut mengalami pemampatan akibat pengaruh gravitasi sehingga partikel-partikel debu tertarik menuju ke pusat awan. Ini pusat awan ya. Kemudian yang B ini, begitu partikel-partikel di pinggir tertarik ke dalam, kecepatan rotasi pun bertambah sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudutnya. Akibat rotasi yang cepat ini, gumpalan gas mulai memipih membentuk cakram yang tebal di tengahnya dan tipis di bagian tepi. Bagian tengah berotasi lebih cepat sehingga partikel-partikel bagian tengah saling menekan sehingga menimbulkan panas dan berbijar. Kemudian yang selanjutnya yang bagian C itu adalah bagian tengah yang berbijar ini adalah protosan yang akhirnya menjadi matahari ataupun cikal bakal dari matahari yang kemudian menjadi matahari. Bagian tepi berotasi ya, ini cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil. Gumpalan-gumpalan yang terletak dalam satu orbit ini kemudian menyatu membentuk protoplanet. Protoplanet berotasi dan akhirnya membentuk planet dan satelit-satelitnya. Ya, demikian pemaparan tentang teori terciptanya tata surya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk mempelajari geografi, terutama tentang tata surya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.